Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu, senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Ada sukacita? Sudah pasti ada. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, Bapak dan Ibu Guru rindu untuk menyapa kabar kita sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik semuanya siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali boleh bertemu dengan ibu, boleh bertemu dengan kakak Yansi di ibadah pagi hari ini. Seperti biasa, Bu Guru mau nanya nih, udah mandi nak? udah sarapan, Udah minum susu belum? udah siapkan Alkitab, alat tulis, persembahan dan tentunya hati. Udah siap semua kan? Untuk itu kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Bu Guru undang semua untuk berdiri. Kita bernyanyi bersama papa, mama, dan saudara di rumah. Nah, kita nyanyi bersama, nggak ada
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalau perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang kasih Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video tugas hafalan dari adik-adik, kita angkatlah pujian kita katakan, Aku berubah karena Yesus. Sekarang aku berubah.
baginya, maka masa tuanya pun dia tidak akan menyimpan lebih pada jalan itu. Amin. Shalom teman-teman semua, shalom guru, shalom bapak guru. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Amsal 22 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Halo Pak Guru. Halo Bu Guru. Halo teman-teman semuanya. Ayat hafalan hari ini Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Salam guru, salam teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Dadah. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Amin. Ayat hafalan minggu ini Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Amsal 22 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Salam Bapak Guru. Salam Ibu Guru, salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin.
Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ini ya Bu, ayat hafalan kami terambil dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih Bu. Dadah teman-teman. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Amsal 22 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 22 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas dan hafalan dari adik-adik semua. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak Tuhan yang hebat, ini saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitab di depannya? Percaya semua sudah menyiapkannya. Untuk itu, siapkan juga hati dan pikiranmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita aplikasikan melalui lagu ini. Ku ingin dengar cerita. Sungguh-sungguh katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selamanya. Nyanyikan kembali ya nak. Ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang apa anakku? Tentang perbuatan Allah. Luar biasa Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selamanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Salam anak-anak ibu, kembali kita bertemu di pagi hari Minggu ini, di mana kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tadi sudah bernyanyi, menaikkan pujian, sudah semangat semuanya. Ibu percaya mau mendengarkan firman Tuhan.
juga dengan penuh semangat. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, hingga kami masih bisa mengikuti ibadah online pada saat ini ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, karena berkat dari Tuhan. Tuhan Allah kami yang baik, berkati kami, anak-anak kami yang di rumah, yang sedang menyaksikan, mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah semuanya Tuhan menjadi pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, dipuaskan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak ibu, tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini pendamai. Ayo sama-sama katakan pendamai. Sekali lagi, pendamai. Nah, udah siap Alkitabnya? Nats firman Tuhan untuk kita pada saat ini di Minggu 15 Agustus 2021 terambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kitab Kejadian yang terakhir, pasal terakhirnya ya nak, pasal 50 ayat 15 sampai 21. Siap? Mari kita membacanya bersama-sama. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahnya mati, dan ia telah berpesan, beginilah harusnya kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini bukan pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Juga demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita ulangi ayat 21 ya nak. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, apa tadi? Ulangi sekali lagi. Apa tadi? Pendamai. Apa itu pendamai? Apa arti pendamai? Nah, anak-anak ibu, berarti pendamai itu berasal dari kata dasar damai. Artinya apa? Tidak ada kerusuhan, tidak ada perang,
tidak ada keributan, aman, tenang, rukun, nggak ada dendam. Ayo ulang lagi, pendamai. Kata dasarnya apa tadi? Damai. Jadi apa artinya? Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tenang, tentram, rukun. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang suka hidup damai? Ibu yakin semuanya tangannya pasti. Saya ibu, saya suka yang damai. Apa tadi artinya? Suka yang tenang, yang tentram, yang rukun. Apalagi di mana nak? Di dalam keluarga. Nah, anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita firman Tuhan kita pada saat ini ada seorang tokoh Alkitab. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka.
Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Ya, ada seorang tokoh Alkitab, Yusuf. Nah, berapa orang saudara-saudara Yusuf? Masih ingat? 11 orang ditambah 1 perempuan. Saudara lelakinya 11 tambah 1 perempuan. Siapa namanya? Ayo. Dina. Ada yang namanya Dina? Ya, Yusuf punya saudara perempuan 1 ya nak? Dina. Ya, jadi ini mengenai keluarga Bapak Yakub. Ya, keluarga Bapak Yakub ini mempunyai 4 istri. Nah, Yusuf ini dari istrinya yang bernama Rahel. Jadi 11 lah saudara Yusuf. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf ini seorang anak yang sangat disayangi oleh ayahnya Yakub. Yusuf sangat disayangi ayahnya Yakub. Kenapa? Karena kepribadiannya beda dengan saudara-saudaranya. Dan apalagi yang membuat Yusuf itu menjadi kesayangan anak-anak ibu? Rupanya Yusuf ini juga lahirnya semasa Yakub tua. Umurnya sudah semakin tua, Yusuf ini lahir untuknya dari Rahel. Rahel juga seorang istri yang paling disayangi oleh Bapak Yakub. Ya, jadi sampai-sampai memang nampak perbedaannya anak-anak ibu di firman Tuhan yang sebelumnya dari Kejadian 37, boleh anak-anak ibu baca sampai seterusnya, bahwa memang Bapak Yakub itu sangat beda dia sayangnya dengan Yusuf. Dia sampai membelikan jubah yang maha indah untuk Yusuf. Lalu lagi yang membuat Yusuf ini semakin hebat di keluarganya, Yusuf ini suka bermimpi dia anak-anak ibu. Yusuf suka bermimpi, pernah dia bermimpi katanya matahari, bulan dan bintang sujud menyembahnya. Lalu katanya lagi dia bermimpi ketika mereka menuai gandum
11 bulir gandum itu tunduk sujud menyembah Yusuf. Jadi timbul apa anak-anak ibu? Nah, biasalah di keluarga ya, mungkin timbullah apa? Iri hati. Timbullah apa? Dari saudara-saudaranya dendam, gak suka. Berarti apa itu? Kalau sudah ada rasa gak senang itu berarti sudah tidak ada apa lagi di keluarga. Gak ada damai. Dia dibelikan baju baru. Masa dia mimpi kita menyembah dia? Matahari, bulan, dan 11 bintang juga menyembah dia. Siapa dia? Nah, inilah kisahnya ya anak-anak ibu. Inilah kisahnya. Dan akhirnya karena sakit hati tadi, iri hati tadi, benci tadi, gak ada lagi damai tadi anak-anak ibu. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya pada suatu hari, suatu ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya pergi melihat kakak-kakaknya ini menggembalakan domba. Ya, jadi begitu dilihat sama saudara-saudaranya langsung dibilang, itu si tukang mimpi sudah datang. Si tukang mimpi sudah datang. Lalu timbulan niat jahat di pikiran saudara-saudaranya. Dan akhirnya mereka memang melakukannya anak-anak ibu. Karena iri hati tadi, karena kebencian tadi, karena nggak ada damai tadi lagi anak-anak ibu. Mereka lakukan, akhirnya mereka menjual, memasukkan dulu saudaranya ke dalam sumur yang kering. Lalu ketika pedagang Mesir lewat, mereka menjual saudaranya kemana? Ke Mesir. Jubah yang maha indah itu dicelupkannya ke darah domba. Lalu dikatakanlah kepada siapa? Ayahnya bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas. Nah, itu singkat ceritanya. Akhirnya hari, minggu, bulan, tahun berganti. Akhirnya di Kanaan timbul bala kelaparan anak-anak ibu. Gak ada lagi bahan makanan. Ya, gak ada lagi bahan makanan. Terpaksa mereka harus ke Mesir. Lalu mereka berangkatlah ke Mesir. Ya, anak-anak ibu, Yusuf rupanya mengenal akan saudara-saudaranya. Yusuf terharu, Yusuf menangis. Dia melihat semua saudaranya. Hanya pada saat itu Benyamin yang tidak dibawa oleh saudara-saudaranya, kakak-kakak tertuanya. Ingat mungkin anak ibu yang paling tua, Ruben, Simeon, Lewi, Gad, Aser, Yehuda. Ada 11 orang. Nanti diingat kembaliannya, dilihat di pasal 36, 37. Nama anak-anak Yakub 12 anak-anak Yakub. Nah, jadi akhirnya mereka pergi membeli makanan ke Mesir. Disinilah perjumpaan, disinilah pertemuan saudara-saudara tersebut. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya mereka bertemu. Akhirnya mereka bersatu kembali. Pada saat itu Yusuf tidak ada mengingat-ingat lagi kejahatan saudaranya. Nah, anak-anak ibu, inilah contoh dari tokoh Alkitab yang pada saat ini sesuai dengan tema kita, pendamai.
Dia nggak mau ada kerusuhan, dia nggak mau tidak ada ketenteraman, dia suka aman, tenang, rukun. Nah, sebegitu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetapi apa yang dilakukannya anak-anak ibu? Dia membuat yang terbaik untuk saudara-saudaranya. Dia menyediakan tempat yang bagus di Mesir, tanah Gosen. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini kan ibu udah bilang bahwa Yusuf sudah menunjukkan bahwa dia seorang pendamai. Tetapi firman Tuhan kita hari ini menekankan ketika orang tuanya mati, timbul lagi apa anak-anak ibu di firman Tuhan kita hari ini? Timbul ketakutan di hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendamkan kita, membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Anak-anak ibu teringat kembali segala yang telah dilakukan itu teringat lagi. Nah, inilah dia kalau kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan, ya kan? Akhirnya timbul lagi ketakutan. Padahal pada waktu pertemuannya Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf sudah memaafkan, sudah berdamai. Tetapi pada saat ketika ayahnya mati, timbul lagi ketakutan bagi saudara-saudaranya. Mereka mengingat lagi, kayak mana dulu aku melakukan saudaraku ini, jahat kali kita dengan saudara kita ini. Nah, pada saat ini kita lihat anak-anak ibu di firman Tuhan di ayat 21 apa yang dikatakan oleh Yusuf. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, Yusuf menangis mendengar cerita tersebut dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan mendendam. Apa yang akan kita ambil dari firman Tuhan untuk kita hari ini, anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Mungkin di dalam keluarga, kakak dan adik, pasti ada kisah yang seperti Yusuf. Mungkin selalu adik dibelikan mainan, abang marah, dibelikan ditambah sedikit kue untuk adik, abang marah. Lalu timbul apa? Sakit hati, dendam, dan ingin, akhirnya timbul keinginan untuk nanti awas lah deh. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita seperti tokoh Yusuf. Ketika dia dijahati oleh abang-abangnya, akhirnya dia tidak mendendam, tapi dia apa anak-anak ibu? Memaafkan. Dia mengapa anak-anak ibu? Mengasihi saudara-saudaranya. Jadi hari ini kita diajarkan, jangan kita kalau di dalam keluarga kita, jangan kita lakukan hal yang apa tadi? Iri kepada adik kita, iri kepada abang kita. Jangan ya anak-anak ibu ya, supaya terjadi apa di rumah kita? Damai. Lalu apalagi juga kita harus menjadi apa anak ibu?
pendamai. Misalnya di sekolah ada yang berselisih, kita harus menjadi apa anak-anak ibu? Pendamai, bukan menjadi perusuh. Tapi marilah saat ini firman Tuhan mengatakan, marilah kita mau menjadi seorang pendamai. Lalu apa lagi? Mau selalu hidup damai, tenang, nyaman, enak. Kalau hidup damai kan tentram. Bagaimana caranya itu semuanya bisa kita lakukan? Kita bisa menjadi seorang pendamai yang mau memaafkan kalau dijahili orang, disakiti orang, diejek orang. Bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu? Dengan pertolongan siapa? Dengan pertolongan Yesus. Mari kita serahkan semuanya pergumulan kita. Kalau dijahili orang, dijahati orang, diejek orang, dihina orang, mari kita serahkan semuanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Dengan doa-doa kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak pendamai. Apa anak-anak ibu? Anak-anak pendamai. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh indah pada saat ini, mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi pendamai dimanapun kami berada, mau memaafkan, mau mengasihi orang-orang yang menjahili, yang menjahati kami, yang menghina kami, yang mengejek kami. Sungguh berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang baik akan menolong kami, menolong anak-anak di rumah yang menjadi seperti Yusuf, yang mau memaafkan saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan buat firman yang indah pada saat ini. Kami serahkan tiap-tiap keluarga yang setia menonton, mengikuti ibadah online sekolah minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan semakin memberkati tiap-tiap keluarga yang senantiasa mau bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami para guru-guru sekolah minggu menjadi lebih luar biasa lagi di dalam menyampaikan firman Tuhan. Semakin sehat, semakin kuat Tuhan, semakin berhikmat untuk melalui semua yang terjadi pada saat ini. Terpuji nama Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom anak-anak. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Adik-adik semuanya, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu kita angkat persembahan kita doakan bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian kita katakan, hendaklah masing-masing memberi. Lewat
marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Tetapi Bapak dan Ibu Guru tidak henti-hentinya menyampaikan kepada kami sekalian, jikalau kasih Tuhan itu kekal sepanjang masa. Untuk itu, selalu dekatkan diri kepada Tuhan lewat doa setiap hari. Baiklah anak-anak, kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dah.